Shalom shalom semuanya. Pada video pembahasan kita kali ini dalam seri Renungan Skriptura, kita akan membahas Yosua pasal 1 ayat 7-11. Bagian ini masih berisi firman Tuhan kepada Yosua. Tetapi fokusnya bergeser ke penekanan yang ada pada kekuatan dan penyertaan. Sekarang Tuhan berbicara tentang bagaimana Yosua harus hidup dan bertindak di tengah tanggung jawab besar itu. Kita akan melihat teks ini melalui 3 kata kunci dalam bahasa Ibrani dan merefleksikannya secara singkat. Kata kunci yang pertama adalah kata shamar. Kata shamar muncul dalam ayat 7 dan biasanya diterjemahkan dengan memelihara, menjaga atau berpegang teguh. Dalam bahasa Ibrani, shamar bukan sekedar mengetahui hukum Taurat, tetapi menjaga dengan sungguh-sungguh, seperti menjaga sesuatu yang berharga. Yosua diminta untuk menjaga seluruh Taurat yang diberikan melalui Musa tanpa menyimpang ke kanan atau ke kiri. Teks ini menegaskan bahwa keberhasilan Yosua tidak dilepaskan dari sikap setia terhadap firman Tuhan. Kemudian kata kunci yang kedua adalah kata haga. Kata haga di ayat yang ke-8 yang kita bisa temukan seringkali diterjemahkan dengan kata merenungkan. Kata haga dalam bahasa Ibrani memiliki makna membaca dengan suara pelan, menggumamkan dan memikirkan secara terus-menerus. Taurat itu tidak boleh menjauh dari mulut Yosua. Artinya firman Tuhan menjadi bagian dari keseharian, bukan hanya bacaan sesekali. Istilah kata siang dan malam menunjukkan ritme hidup yang terus dibentuk oleh firman, bukan hanya saat-saat tertentu saja. Kemudian kata kunci yang ketiga adalah kata salah. Dan masih di ayat 8 muncul kata salah ini. Artinya berhasil atau berjalan dengan baik. Keberhasilan menurut teks ini bukan diukur dari strategi militer atau kemampuan kepemimpinan Yosua semata. Keberhasilan muncul sebagai hasil dari hidup yang berpegang pada Taurat dan merenungkannya terus-menerus. Pada bacaan ini memberi definisi keberhasilan yang berakar pada refleksi dan relasi dengan Tuhan. Secara singkat yang dapat kita ambil setelah membaca bacaan Yosua pasal 1 ayat 7-11 sebagai satu kesatuan, terlihat alur yang jelas. Berpegang pada Taurat, merenungkannya siang dan malam lalu melangkah untuk bertindak. Menariknya, perintah untuk bersiap menyeberangi sungai Yordan di ayatnya yang ke-11 datang setelah penekanan pada firman Tuhan. Tindakan tidak berdiri sendiri tetapi mengalir dari ketaatan. Teks ini menolong kita melihat bahwa kehidupan yang dijalani bersama Tuhan bukan hanya keberanian, tetapi juga soal kesetiaan sehari-hari. Firman Tuhan membentuk cara berpikir, cara berbicara, dan akhirnya cara melangkah. Yosua tidak diminta menciptakan jalan sendiri. Ia diminta berjalan sesuai dengan firman yang sudah diberikan. Dan dari situlah keberhasilan dan kelancaran langkah itu dijanjikan. Terima kasih sudah belajar bersama dengan menyimak seri Renungan Skriptura. Sampai jumpa di pembahasan video selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom.